Alur cerita komik manhwa ini menceritakan tentang apakah Nasunho ingin membalikan waktu. Semua kemampuan Nasunho akan diatur ulang. Silahkan pilih tanggalnya, 28 Februari 1985, hari kelahiran Nasunho. Kekuatan finansial, aku akan mengumpulkan semua kekayaan dunia dan menciptakan monopoli. Saya akan memonopoli semua ruang bawah tanah di dunia ini selagi dunia masih damai, di mana sebelum The Day of Beginning akan dimulai. Chapter sebelumnya, saat itu tak diduga Cat bangkit dan menahan serangan Sunho. Kita bisa melihat di mana saat ini mata Cat mulai memerah. Sambil tersenyum, Cat berkata, "Pemilik skill Man of Adversity. Kita bertemu lagi ya." Setelah mengatakan itu, Cat pun bangkit dan menyundul wajah Sunho dengan sangat kuat. Melihat Sunho tersungkur dengan kesalnya, John menembak Cat dengan pistolnya. Tak kala peluru-peluru itu akan menyentuh tubuh Cat, nampak John terkejut melihat tepat di hadapannya Cat telah menghilang di tempat itu. Ya tentu saja Sunho mengetahuinya. Itu tidak lain teleportation. Ia pun segera mengerahkan tentara bayaran itu bahwa Cat saat ini berada jarak 20 meter dari sini. Segera kalian periksa ke atap dan aku periksa ke basement. Serentak mereka pun menerima permintaannya dan segera menuju ke lokasi mereka masing-masing. Di tengah Sunho bangkit berdiri, ia pun terkejut bingung. Dirinya bertanya-tanya sejak kapan dia menyerangnya. Karena tak ada waktu lagi, Sunho pun mengaktifkan skill Man of Adversity. Dengan skill tersebut, Sunho pun dalam beberapa menit dirinya tidak akan merasakan rasa sakit. Hingga pada akhirnya setelah mengejar Cat kemana-mana, menurut Sunho, bahkan dengan meningkatkan indera, kami tidak bisa menemukan bajingan gila itu. Dan karena durasi skill Man of Adversity telah habis, aku jadi kehilangan kesadaranku. Dan singkat cerita, keesokan harinya, saat Sunho berada di pangkalan tentara bayaran milik perusahaannya, menurutnya bahkan tentara yang tangguh di medan perang masih tidak bisa menyembunyikan kegelisahan mereka. Ya tentu, Sunho berpikir itu wajar saja, karena apa yang mereka lihat kemarin adalah medan perang yang baru bagi mereka. Seseorang yang memiliki kekuatan super yang disebut sebuah awaken. Ketika Sunho memasuki pangkalan tersebut, tetap di hadapan Sunho, mayat dari pasukan tentara bayarannya kini telah wafat akibat racun. Sebuah skill yang berhubungan dengan racun. Sunho berpikir jika skill itu bisa membuatku hingga pingsan, mungkin ususnya sudah meleleh. Sunho pun bertanya kepada John mengenai nama pria ini. Panggilannya adalah Brown, jawab John dengan raut wajah yang murung. Namun dengan tegas, Sunho memberitahu John, apabila setelah ini semua telah selesai, aku akan membuat dana asuransi untuk para anggota. Akan tetapi, untuk sekarang, tolong fokus untuk menangkap bajingan itu. Kita akan rapat tentang apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Mengetahui bagi rekan-rekannya itu adalah sebuah kemustahilan untuk menangkap bocah gila tersebut. John pun bertanya kepada Sunho, bagaimana kita bisa menangkap seekor rubah seperti dia? Apa kita benar-benar bisa menangkapnya? Namun dengan tegas, Sunho memberitahu John, menurutnya, apabila kita mengulur-ngulur waktu, ya tentu saja dia juga lama-lama akan semakin kuat. Jika kita seperti ini, bahkan tentara dengan jumlah yang besar tidak akan bisa melawan dia. Oleh karena itu, kita akan melakukannya sekarang. Tentu, sebelum itu terjadi, melihat pemimpinnya berkata hal demikian, keringat pun mulai bercucuran di wajah John. Dirinya berpikir, bahkan tentara dengan jumlah yang besar tidak akan bisa melawan bocah gila itu. Sepertinya, kata pemimpin, bukanlah sekedar bercanda. Oleh karena itu, John pun menerima permintaan tersebut dan akan berupaya menemukannya dengan cara apapun. Dan setelah kejadian tersebut, Sunho pun masuk ke ruangan kerjanya di pangkalan itu. Saat ia melihat koran,
Dan setelah melihat koran itu, Sun Ho berpikir John Clark membuat sebuah laporan tentang apa yang sudah Irak lakukan. Dan akhirnya kita bisa mengetahui nama sosok bocah gila tersebut. Ia bernama Irak, di mana saat itu korbannya adalah seorang pria berumur 28 tahun yang ditemuinya di sebuah situs messenger online. Karena senjata yang digunakan untuk membunuh tidak ditemukan, dia dibebaskan karena kurangnya bukti. Bahkan surat yang dia tulis semalam untuk menyatakan ketidakbersalahannya dikirim ke jaksa yang menangani kasusnya, si bajingan licik itu. Tidak heran tingkat pertumbuhannya begitu tinggi. Sun Ho menduga sekarang ini Ira pasti sedang memburu para awakener yang berpotensial. Aku yakin dengan itu. Oleh karena itu, Sun Ho pun menghubungi Jonathan. Dirinya bertanya, ada berapa banyak saham gold online yang kita punya? Setelah mengatakan hal demikian, saat Jonathan telah mengirimkan data-data yang diminta Sun Ho, ia pun segera memprint data tersebut. Sun Ho berpikir messenger yang dipakai adalah Gold yang disponsori oleh Gold Online demi melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana yang berkaitan dengan Gold dan menjadi pemegang saham mayoritas. Untungnya kami telah memperoleh akses ke log server. Kesimpulan yang Sun Ho temukan dari data-data tersebut, sebuah room di mana minimal memiliki kekuatan F-rank yang diperbolehkan masuk dan minimal memiliki kekuatan dan kesehatan ranker diperbolehkan masuk. Ya tentu saja, setelah mengetahui rencana mereka, Sun Ho nampak sangat kesal. Para bajingan itu sudah melakukan kontak dengan para calon awaken dengan menggunakan ini sebagai nama untuk room chatnya. Sun Ho pun memerintahkan John untuk menempatkan penjaga kepada orang-orang yang ada di data ini. Melihat wajah-wajah yang harus dibuntuti, John agak familiar dengan wajah orang tersebut. Ia pun bertanya kepada Sun Ho, apa mungkin mereka fiction? Dan Sun Ho menjawab, ada kemungkinan besar mereka orangnya. Untuk sekarang ini, amati saja mereka. Ada kemungkinan target kita melakukan kontak dengan mereka. Dan setidaknya ada satu skuad yang mengawasi perorangannya. Ya tentu saja, kita harus lebih terorganisir. Merasa dirinya cukup banyak memberikan tugas kepada John, ia pun bertanya kepada John, apa ada pertanyaan mengenai tugas yang barusan? Dan John menjawab, tentu tidak Pak, akan tetapi biayanya. Namun belum selesai perkataan John, Sun Ho pun menyeru John untuk tak usah khawatir dengan biayanya. Setelah berkata seperti itu, Sun Ho pun membuka berangkas yang ada di sampingnya. Tentu melihat isi berangkas tersebut membuat John begitu sangat tertegun. Matanya terbelalak setelah melihatnya. Tentu saja uang dolar yang begitu banyak telah menumpuk di dalam berangkas itu. Sun Ho dengan tegas memberitahunya, aku sudah mempersiapkan ini semuanya dengan perusahaan terpercaya yang telah mensponsori kalian. Setelah memberi tugas kepada tentara bayarannya, menurut Sun Ho, dengan itu bisnis di Amerika kini telah selesai. Oleh karena itu, ia pun kini akan berangkat balik ke Korea. Di dalam pesawat, Sun Ho sedang membaca yang ia genggam saat ini, peringkat manajemen aset dunia pada tahun 1998. Pada saat itu, penghasilan kotor akhir Desember unit dolar pertama secara berturut-turut kelompok investasi Jonathan dengan penghasilan 509 miliar dolar dan kedua AAGA dengan penghasilan 453 miliar dolar. Ketiga hingga ke-10, teman-teman bisa baca sendiri ya. Mengetahui Jonathan Investment di peringkat pertama, Sun Ho pun tersenyum senang. Menurutnya, dengan hal ini, dana pensiun yang memiliki pengaruh politik di Amerika Serikat, aset miliarder di seluruh dunia, semua ini berlaku untuk grup yang ada di New York. Shadow Bank yang mengendalikan ekonomi dunia dari balik tirai. Terus-menerus, hasilnya cukup dan terus-menerus juga tidak akan terlalu jauh. Tak kala Sun Ho memikirkan itu, tiba-tiba saja dirinya terkejut mendengar di dalam pesawat itu seseorang yang nampak sedang mabuk membentak salah satu pramugari karena tak ingin membuat masalah di pesawat itu dengan profesional. Pramugari itu mau tak mau meminta maaf walaupun pramugari itu tidak bersalah. Dan ketika pria mabuk tersebut berbalik menatap Sun Ho, ia pun sedikit menggertak Sun Ho juga. Ia berkata, sepertinya kau berpikir kita berada di level yang sama, ha? Hanya karena kau duduk di first class. Dasar, ini sangat lucu sekali. Dengar baik-baik nak. Aku pendiri Hansil Group.
Apa kau mendengarnya, ha? Namun, tak selang pria mabuk itu berkata seperti itu. Dengan mudahnya, Sun Ho memberi pelajaran oleh pria itu. Dengan sangat cepat, Sun Ho menarik pria itu dan membenturkan kepalanya ke kursinya. Melihat pria itu kini telah pingsan, pramugari tersebut nampak sangat terkejut. Namun, di sisi Sun Ho, dirinya berpikir untuk dapat menyelamatkan Woo Yun-hee berada dalam kondisi kritis. Aku sudah membiasakan diri untuk mengontrol kekuatan dari skill Odin Srage. Dan singkat cerita, akhirnya Sun Ho telah tiba di Korea. Nampak Yun-hee telah menunggunya. Melihat Yun-hee sangat senang. Setelah kedatangannya ke Korea, Sun Ho berpikir Woo Yun-hee memutuskan untuk menukar 11 poin yang dia punya. Setelah menyelesaikan dungeon untuk 11 bronze box, dia menungguku pulang. Jadi, dia bisa membuka box itu bersamaku. Ini karena dia tidak ingin menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu, karena dikontrak untuk menyerahkan item apapun. Dan singkat cerita, ia pun telah berada di apartemen pribadi Sun Ho. Dan setelah membuka beberapa item box, melihat Yun-hee begitu sangat kegirangan saat mendapatkan sesuatu seperti skill heal. Dirinya merasa setiap orang memiliki reaksi berbeda-beda saat membuka boxnya. Jika begitu, Yun-hee, ayo buka lagi. Dan ketika Yun-hee membuka box tersebut, sebuah item berbentuk belati telah keluar dari item tersebut. Dan nama item itu adalah Dagger of the Clown. Karena kurangnya tentang mengenai item, dengan polosnya Yun-hee bertanya kepada Sun Ho, ini item apa? Apakah item ini bagus? Dan ketika Sun Ho datang mengamati belati tersebut, sontak Sun Ho begitu sangat terkejut. Saking terkejutnya, matanya terbelalak setelah melihatnya. Menurutnya, ini benar-benar tidak mungkin terjadi. Jangan-jangan item ini adalah di mana Sun Ho mengatakan seperti itu. Notis sistem muncul, Dagger of the Clown. Skill peluang yang sangat rendah untuk menimbulkan efek negatif acak pada musuh setelah memberikan damage pada mereka. Rank item berada di tingkat F. Melihat Sun Ho begitu senang melihat benda tersebut, Yun-hee dengan polosnya bertanya, apa item itu bagus? Dan Sun Ho jelas membenarkannya. Senjata ini sangat bagus, ujar Sun Ho mengamati dengan detail bentuk belati itu. Ia berpikir, menurutnya, apa mungkin senjata ini telah diperkuat? Senjata jenis ini benar-benar keluar dari bronze box. Padahal senjata ini adalah kutukan rahasia yang dia terapkan di dunia spirit dengan efek random corruption. Akan tetapi, jika penguatannya gagal, itemnya akan dihancurkan. Salah satu dari 3 senjata unik yang berhasil diperkuat ke tingkat rank S. Dia adalah orang yang tidak akan menyerah untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Tapi, aku tidak percaya dia bisa melakukannya. Setelah mengatakan seperti itu, kini panel berpindah di suatu tempat di dalam ruangan pertemuan antara kedua orang penting itu. Nampak seorang pria tua sangat senang telah bertemu dengan seseorang yang sangat sulit ditemui. Dan ternyata pria tua tersebut sedang bertemu dengan Direktur Park. Itu tidak lain rekan kerja dari ayah Sun Ho. Dengan sopan, Direktur Park menjawab, jangan berkata seperti itu. Kenapa Anda terus memanggil saya seperti itu, tetua? Dan pria tua itu berkata, bukankah kita berada di Samang yang bisa pergi ke sel kebusan hanya dengan melangkah di tanah Joning? Jadi, jika saya tidak menyebut orang yang berpengaruh seperti Anda sebagai presiden, itu tidak mungkin kan? Mendengar perkataan itu, Direktur Park kini menunjukkan wajah yang tidak senang. Melihat Direktur Park yang tidak senang itu, tentu saja membuat pria tua kini gelisah. Dirinya bertanya, apa Anda kesal? Apa Anda akan baikan jika minum segelas sebagai hukuman? Direktur Park. Dan Direktur Park menjawab, sebagai seorang CEO, julukan seperti itu sama sekali tidak cocok untuk Anda. Tentu itu karena semua asetku telah berada di tangan Anda kan, tetua. Sembari tersenyum menyeringai, pria tua yang dipanggil tetua itu menjawab, menurutnya
matanya memang tidak pernah salah. Di ruangan rapat eksekutif hari ini, tidak ada seorang pun yang berpihak padamu, Direktur Park. Jadi, aku punya sebuah permintaan untuk hari ini. Bisakah kau menarik kembali saham yang masuk ke grup Johnny dan tukar dengan 100 besar milikku? Ah, bukan. Bagaimana dengan 1000? Mendengar permintaan gila tersebut, Direktur Park berpikir keadilan di grup Hansil yang membawahi saham pengendali di grup Hansil. Baru-baru ini, grup Dahyun membuat proposal sebanyak 200 miliar won. Setelah meneguk segelas cangkir minuman itu, Direktur Park menjawab, jika itu aset saya, lalu kenapa saya tidak bisa melakukannya? Maafkan saya, tapi saya harus kembali bekerja sekarang. Melihat Direktur Park akan pergi, pria tua itu kini mulai panik. Tentu saja, kesempatannya kini bisa saja menghilang. Ia pun berusaha semampunya untuk membujuk Direktur Park. Dalih dengan mengatakan membantu untuk mensponsorinya. Akan tetapi, karena sudah tak mau lagi berurusan dengan pak tua itu, Direktur Park kini segera pergi dari tempat tersebut. Dan ketika Direktur Park memasuki mobilnya sambil mengelakkan nafasnya, ia pun nampak lega setelah urusannya telah selesai. Namun dibalik itu semua, sambil tersenyum menyaringai, dirinya tidak percaya dia baru saja menolak 100 atau 200 miliar won untuk perusahaannya. Dirinya sedikit menyesal, namun entah kenapa baginya rasanya begitu menyenangkan sekali. Tentu dirinya akhirnya bisa sangat senang, bisa telah mendapatkan Johnny. Di tengah Direktur Park memikirkan semua itu, tiba-tiba saja ponselnya berdering. Ia pun segera mengangkat telepon tersebut. Ia berkata, "Baik Presiden, saya sedang dalam perjalanan ke perusahaan segera." Seseorang di telepon itu menjawab, "Apabila pertemuan penyelesaian akan ditunda hingga besok pagi, apa Anda akan pergi ke sana sendirian?" Mengetahui pertemuan mereka telah ditunda, tentu saja Direktur Park baru saja mengetahuinya. Ia pun menjawab, "Ya baiklah, sampai bertemu besok di perusahaan kalau begitu." Setelah menutup teleponnya, Direktur Park berpikir, ia mengingat padahal dia telah memintaku untuk kembali beberapa jam yang lalu. Aku penasaran apa yang terjadi pada wanita yang menolak undangan Blue House hanya karena pertemuan. Yang dimaksud wanita oleh Direktur Park itu tidak lain Jamie ya guys. Oh, BTW, Blue House itu juga maksudnya istana Presiden Korea Selatan ya. Setelah itu, singkat cerita, di malam hari, Jamie telah sampai di apartemen pribadi Sunho. Jadi, itulah mengapa Jamie menunda pertemuan mereka di Blue House. Ya, itu karena sang pemilik perusahaan Johnny yang asli, alias Sunho, telah memanggilnya untuk bertemu. Namun, melihat barang-barang koleksi Sunho terpampang di tiap dinding ruangan itu, mulai dari longsword, belati, dan anak panahan, tentu saja membuat Jamie begitu sangat ketakutan. Menyadari Jamie ketakutan, Sunho pun menyuruh Jamie untuk tak perlu memikirkannya. Ia menjelaskan bahwa itu semua hanya sekedar koleksiku saja. Oleh karena itu, kita langsung saja ke intinya. Semua media di negara ini kini benar-benar menutup berita tentang Johnny. Jadi, aku memanggilmu untuk berbicara langsung kepadaku. Terus, bagaimana dengan kinerja grup investasi? Melihat Sunho nampak sedikit khawatir terhadap perusahaannya, ia pun tersenyum di saat itu. Jamin pun menjelaskannya, "Sebelum itu, aku punya kabar yang pasti akan membuatmu senang. Sekarang ini, kami telah mengamankan sebagian besar leasing shares di 10 grup bisnis teratas. Tiga-tiganya dari perusahaan terkenal. Pertama Ilsung, kedua Hansil, dan ketiga adalah Rote. Di tengah gejolak, bangsa konglomerat membentuk dana gelap dan mengatur ulang struktur pemerintahan mereka juga. Contohnya, struktur ekuitas yang mengarah dari grup Ilsung, Ilsung Dreamland, Ilsung Life, ke Ilsung Electronics, dan berputar dari Ilsung Car ke Ilsung Dreamland lagi. Menurutnya, dengan cara ini, grup Ilsung mengontrol ke seluruh grup Ilsung dengan saham di Ilsung Dreamland. Sama seperti Dahyun Elevator dari Dahyun Group dan Hansil Confectionery dari Hansil Group. Kini, mereka telah memainkan peran kunci dalam proses manajemen. Jadi, kami memanggilnya leasing shares. Oleh karena itu, lebih baik jika kita memberitahu investor kita. Negara ini sudah dijuluki sebagai Johnny Republic. Mengetahui informasi tersebut, Sunho berpikir, sekarang kita sudah memasuki pertengahan pada musim panas. Dengan hal ini, sejarah sudah berubah sedikit demi sedikit.
Akan tetapi, bencana alam tetap terjadi sesuai tanggal. Suatu hari, Tovan Olga menyerang semenanjung Korea. Panasnya pasar saham tidak mendingin meskipun hujan deras. Ini tampaknya mengikuti ledakan Domcom di New York. Dan tren saat ini dimulai dengan 10 miliar dolar diinvestasikan di Zionic dari Rusia setelah perang keuangan. Keamanan Daehyung dengan cepat merilis produk Buy Korea Funds dan kebijakan Cyber Korea 21 telah ditetapkan setelahnya. Tapi, hari di mana Bank Korea melunasi hutang terakhir mereka ke IMF, aku sudah membuat keputusan. Aku ingin menunjukkan kepada mereka bagaimana aku menyelesaikan sekolah menengah dengan normal. Akan tetapi, aku tidak bisa menundanya lagi. Aku akan berbicara kepada mereka, jadi mereka tidak perlu khawatir. Di ruangan kerja Sunho, ketika Sunho ingin mengecek lonjakan saham. Namun, dirinya mengingat bahwa sekarang ada banyak perusahaan yang sedang mengawasi. Jadi, dirinya harus memperhitungkan momen yang sangat bagus untuk masuk. Dan ketika ia membuka websitenya, ia pun mengetahui dimulai dari editori komputer kini meningkat 147 kali dalam setahun. Breaknews teknologi meningkat 150 kali dalam 6 bulan. Peningkatan 93 kali lipat dalam 40 hari dari Seoul Government. Tomorrow Communication meningkat 17 kali dalam 25 hari. Menurut Sunho, kegilaan prospek yang akan terjadi mulai sekarang akan tercatat dalam sejarah. Oleh karena itu, mungkin saatnya aku memperlihatkan pesan ini kepada ayahku. Dan ketika Sunho membuka pesan email yang masuk, karena begitu panjang isi dari pesan tersebut, Mimin simpulkan saja di mana isi pesan tersebut dari perusahaan Jonathan Investment Finance Group. Mereka terkesan apabila Sunho telah memberi mereka laporan yang sangat terperinci mengenai tentang Goodcom dan prospek. Karena hebatnya dalam bidang analisis, pihak perusahaan Jonathan telah mengumumkan apabila Sunho telah dipilih bergabung di bidang analisis. Ya, seperti itulah isi pesan tersebut. Tentu saja, di mana setelah ayah Sunho membaca pesan email itu, membuat ayah Sunho begitu sangat terkejut. Dirinya tak menduga apabila Jonathan Investment Finance Group telah menerima anaknya bergabung dalam bidang analisis. Dengan terbata-bata, ayah Sunho berkata, "Padahal baru tahun lalu kau membuat akun saham. Ternyata benar, jadi selama ini kamu sudah mempelajarinya." Melihat ayahnya terkejut seperti itu, Sunho berpikir apa dirinya sekarang akan dijuluki sebagai orang yang jenius. Penghargaan yang didapatkan oleh anak SMP yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh orang tua. Deklarasi yang ekstrim untuk membuat banyak orang pastinya akan terkejut. Tentu, aku sangat penasaran bagaimana perasaan ayahku saat ini. Dengan hal itu, Sunho pun berkata kepada ayahnya, kenapa ayah terkejut seperti itu? Sembari menundukkan kepalanya, Sunho pun meminta maaf kepada ayahnya. Melihat anaknya menunduk meminta maaf kepadanya, ayah Sunho menjawab, apa maksud berkata seperti itu, Nak? Terus, kenapa kamu meminta maaf? Sejujurnya, aku benar-benar tidak menyangka. Ternyata kau anak yang spesial. Angkat kepalamu, Nak. Kamu tidak melakukan hal yang salah. Aku hanya kesal karena tidak ada di sampingmu pada saat momen penting dalam hidupmu. Tapi, aku sangat senang jika aku bisa melihatmu dan apa yang sudah kamu lakukan saat ini. Setelah berkata seperti itu, sambil tertawa, ia segera memeluk anaknya. Akhirnya, kau sudah besar, Nak. Kau tidak perlu lagi mengkhawatirkan apapun. Mungkin ke depannya, kamu akan bertemu tiap hari dengan orang-orang dewasa. Oleh karena itu, bermainlah dengan pria dewasa, Nak. Lakukan apapun yang ingin kau lakukan. Itulah yang ingin aku katakan sekarang ini. Mendengar perkataan ayahnya dan mengetahui perasaan ayahnya yang sangat senang dan tulus memberinya pelukan, ya tentu saja Sunho harus berpura-pura mengikuti alurnya. Ia berkata, aku mengerti ayah, ini sudah lebih dari cukup bagiku. Tentu aku sangat senang. Terima kasih ayah. Per hari ini telah selesai. Bagaimana lanjutan ceritanya? Jadi,
Bagi teman-teman yang ingin lanjutan cerita kali ini, teman-teman bisa support Mimin lewat like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin support beliin Mimin kopi, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Di sana ada link sawernya Mimin. Oke, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih semuanya. See you next time. Bye bye.